teman yang beneran kali ini, bukan teman yang bohong-bohongan, yang cuma predator gitu yang kan, menjerumuskan. Gitu. Berarti tadi kan mungkin kita bicara strategi ya. Tadi yang pertama, walaupun tadi terpisah oleh jarak, secara fisik kita nggak bisa ketemu langsung, tapi sebenarnya kita tuh bisa jadi lebih kreatif dalam membuat alternatif, kayak udah yuk kita video call bareng. Bahkan karena Mbak juga cerita, Mbak sempat juga join kayak Bible study prayer dari prayer group. Aku dari juga, negara lain. Aku juga masih ikut komsel online lah, komunitasku yang waktu masih di Korea. Jadi kayak secara nggak langsung tuh masih ada loh sebenarnya, ada kesempatan untuk bisa tetap berteman walaupun dalam kondisi terbatas saat itu gitu. Betul. Terus yang kedua tadi juga buat self improvement, tadi bisa ya tadi kita misalkan lewat kreativitas kita juga tadi buat beraktivitas selain kita cuma hanya melakukan pekerjaan kita seperti biasa di rumah. Terus juga cari temannya juga yang bisa membantu kita buat berkembang, kayak tadi yang Mbak bilang. Karena kan kondisi terbatas seperti itu kan tadi ya ada dua sisi tadi ya, ada yang negatif dan kita juga bisa jadi terseret ke yang negatif secara nggak sadar dengan kondisi terbatas dan sepi seperti itu, sehingga kalau ada teman yang bisa katakanlah menarik kita keluar dari jalan yang salah dan bagus buat self improvement kita, itu juga itu juga perlu dipertahankan lah. Betul. Jadi bertemanlah dengan teman yang kita pasti tentunya punya insting, kayak tadi Mbak bilang, secara natural kayak kita tahu. Gimana ya? Aku juga nggak ngerti deh. Apa gara-gara itu teman dari gereja gitu yang ngasih tahu? Bisa juga. Tapi pun kan karena kan juga kadang ada juga teman dari gereja yang juga kadang-kadang bisa ada juga yang sih. Arahnya ada juga yang menyimpang juga ada. Tapi tapi ya memang itulah kita secara manusia pun kita sebenarnya kan juga diberi insting nih untuk bisa tahu orang ini baik atau enggak. Tapi kadang-kadang kita masih suka berpositive thinking kan, kayak mungkin maksudnya ini kali. Jadi kadang fungsi temen yang lain, maksudnya teman kita ini yang memang baik ya, ya memang harusnya bisa mengingatkan kita atau enggak alert kita lah, kayak jangan gitu, kamu mending ini aja, ini kayaknya nggak bagus deh gitu-gitu lah. Jadi kayak kita bisa jadi lebih sadar gitu loh, karena kadang kita tuh perlu yang disadarkan aja. Kondisinya aku terisolasi gitu, tapi ya setelah aku terbuka dari isolasi itu dan bisa ketemu dengan orang lain yang kasih pandangan yang lebih match dengan realita. Iya. Pandangan yang lebih sesuai realita, jadi bukan gaslighting. Waduh, tuh bahasa susah tuh. Bahasa Gen Z. Gen Z, gaslighting itu iyalah itu. Iya. Ya, sekarang sih aku bisa ngeliat itu aku di gaslight banget habis-habisan. Pas itu ya. Cuma pada akhirnya ya untungnya terselamatkan dengan adanya teman yang lebih baik. Iya. Gitu jadi sebenarnya walaupun pandemi COVID saat ini memang sudah terbilang selesai ya, lepas deh. Sudah terbilang selesai, tapi namanya kesulitan dalam pergaulan di masa-masa terbatas itu kemungkinan bisa akan datang lagi yang kita nggak tahu kapan ya. Kita berharapnya sih kita tetap aman, sehat, sentosa, nggak ada pandemi lagi atau kejadian-kejadian yang membuat kita jadi terbatas seperti waktu pandemi. Tapi kan kita nggak pernah tahu, jadi kemungkinan yang terjadi dalam skala masif itu tetap masih ada gitu. Sehingga kita tetap adalah bakal menemui kesulitan untuk bisa bertemu satu sama lain seperti waktu pandemi. Ya memang sih mungkin bukan pandemi lagi gitu yang lain kali mungkin ya kita sih maunya nggak ada ya, jangan ada lagi lah pandemi, jangan adalah perang gitu, jangan. Cuma tetap ini nggak bisa dipungkiri, itu hal yang di luar kendali kita. Jadi kita bersiaplah gitu kalau misalkan kan peribahasanya sedia payung sebelum hujan. Jadi kita perlu udah ada tuh pemahaman, kalau tiba-tiba aku harus hidup dalam isolasi lagi. Inilah tips-tips yang mungkin kita bisa kasih gitu.